Ya. Dan setan itu untuk penyerang manusia itu berkelompok-kelompok. Kita pun memerangi mereka juga dengan cara berjamaah agar lebih kuat. Ya, Muslim yang bergerak sendirian itu gampang dicaplok setan daripada yang bekerja berjamaah. Ya, oleh karena itu setan itu bisa masuk ke dalam soft orang sholat ketika jamaahnya renggang. Ya, itu gambaran sebenarnya harus kuat, saling membantu, saling membahu dalam memerangi setan, bahkan orang-orang kafir harbi yang memerangi umat Islam, nah, seperti itu. Ya. Bahkan kita pun juga bersyukur ketika pada akhir-akhir ini juga ada seorang pesulap yang berani untuk membuka segala kedok dukun. Apa pesulap apa namanya? Pesulap merah. Ya mungkin nanti lihat berita-beritanya ya. Kenapa? Marcel kenal di YouTube. Di YouTube. Ya, sehingga dengan kelakuan dia, dengan membuka ke dia, saya lihat di YouTube-nya itu dia membuka kedok-kedok mereka dengan dalil-dalil gitu ya, dengan ayat dimasukkan ke dalam kesyirikan, walaupun penampilannya memang penampilan terkini katakanlah begitu, tapi dari situ mereka membuka kedok-kedok dukun, kedok-kedok kesyirikan ya, kedok-kedok yang mengatasnamakan Gus ya dan lain sebagainya ya. Bahkan ada yang ngobati pakai keris ya, ternyata pakai aliran listrik kan itu ya. Jadi ini keris misalnya, kerisnya ini ada pencetannya, ketika diri kan setel nah kayak solder itu kalau tapi itu bentuknya listrik. Nah kalau orang awam yang nggak ngerti itu kan dikira oh kerisnya sakti, nah, padahal ada baterainya, itu ada aliran kecil listriknya di situ. Nah itu kan masyarakat akhirnya menganggap dia dukun santi kiai sakti ya, kemudian banyak yang berobat ke dia, bahkan ada seorang artis yang berobat itu sampai ditaruh 20 juta seperti itu, dengan cara dimandikan dan jam sekian ya 7 hari berturut-turut sampai sakit dia mandikan itu, yang mandikan ibunya. Dan juga dia membuka pawang-pawang hujan juga ya Marcel ini ya, dan juga membuka kedok-kedok tenaga dalam ya, yang katanya bisa mental ketika adu jurus dengan murid-muridnya, atau ketika dia coba ya, ketika mau mukul perutnya masuk, tidak terbukti 3 kali ya. Memang itu bisa ya, kalau itu memang bantuan jin jelas. Jadi tenaga dalam yang pakai bantuan jin ya jelas itu juga merusak orangnya ya, merusak akidahnya, juga merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa merusak? Karena kalau setan dalam tubuh manusia ya, itu orang itu tidak akan tenang. Ya, orang itu akan selalu gelisah, ya, sulit tidur, pusing, lemah dan lain sebagainya. Bahkan malas beribadah dia kepada Allah. Ya. Ya. Tapi dengan seperti itu akhirnya si dukun membentuk kelompok sendiri dengan menuntut Marcel pesulap merah ini agar dibekuk, agar dipolisikan. Karena dengan kelakuan dia, dukun-dukun pada sepi. Dukun sepi. Wah, ini harus si pesulap merah ini harus diberangus, harus dilaporkan ke polisi. Ya, akhirnya dilaporkan. Tapi alhamdulillahnya yang dilaporkan itu salah satu pimpinan Brigjen siapa itu lupa saya. Dia mengatakan begini, loh, job kok sepi, katanya punya penglaris. Nah, kok sepi job loh, penglarisnya mana kan itu ya. Penglarisnya mana? Kan sering orang datang ke dia minta penglaris kan. Nah, sepi kok protes ya. Penglarisnya mana? Sampai banyak komentar di situ. Komentar dari pengikut-pengikut ya, dari istilahnya ya, komentator yang di kalau Twitter itu di bawahnya apa namanya ya, komentarnya macam-macam ya dari mereka itu, loh, kalau memang bisa menggandakan duit sendiri ngapain takut ya, ngapain musik-musik dia, katanya bisa menggandakan uang dan sebagainya, komentarnya macam-macam ya. Akhirnya logikanya mereka tuh banyak penipuan
Ya. Kalau di Saudi sana tukang sihir ketemu jelas ada buktinya, itu hukumannya apa? Oh, penggal. Kisos, penggal. Ya, apalagi ketemu buhul-buhulnya, tali-talinya, itu dipenggal. Ya. Ya. Jadi dalam Islam itu hukuman bagi para pelaku tukang sihir ya, itu jelas dihukum mati. Ya. Kalau di Indonesia kan masih marak kan, masihan. Ya, karena itu dianggap, ada yang menganggap masih semacam budaya ya, dan sebagainya. Ya. Kearifan lokal kan. Kearifan lokal. Ya. Ya kalau lokal banyak lokalisasi, lokal apa kan itu. Sirikan ya. Bahkan ya saya miris waktu saya pulang dari Likok di Wuluan ya, kapan hari itu kita lewat kan jalan sana tutup, lewat sini ya. Itu yang mayoritas hampir semuanya orang Muslim ternyata masih memberikan apa namanya ya, menyanjung sesembahan agama lain. Ya enggak? Dengan mengangkat apa? Gogo itu. Kalau daerah Mundorejo dulu, ada pasien saya itu yang kesini itu, ada setelah melihat itu gogo itu mereka kesurupan. Kayak ada yang masuk gitu. Dan sakit kurang lebih selama 1 tahun. Ya. Karena melihat itu gogo itu. Kayak ada masuk katanya. Karena ketika seorang buat seperti itu, setan kan gampang masuk. Yang melihat ketakutan, nah liciknya setan itu masuknya ketika posisi manusia ketakutan. Ya, kenapa di rumah dukun itu misalnya ada tengkorak, ya, ada kerista, kemudian tempatnya suram dan sebagainya, supaya pasien ketika datang itu diliputi rasa takut dulu. Ketika dia takut, gampang dimasuki, gampang dihipnotis, gampang diperas, ya, gampang dimasuki jin, gampang dimasuki pengaruh-pengaruh negatif. Kadang dulu. Nah, betul. Ditakutkan dulu. Ya. Jadi jarang tempatnya dukun itu yang cerah, menenangkan. Rata-rata menakutkan. Dan juga begitu juga perewang-perewangannya sudah siap di situ untuk menakut-nakuti, untuk masuk kepada pasien yang datang itu tadi. Dengan cara macam-macam, menurut kehendak dia. Ya, seperti itu. Lah, ya momen Agustusan ini sebagian besar sebenarnya mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan, bukan mengkufuri nikmat Allah dengan kebudayaan yang mengundang murka Allah. Nah, itu harus hati-hati. Ya, bukan ajang untuk membuka aurat, bukan ajang untuk menampilkan sesembahan selain orang Islam. Yes, na'udzubillah min dzalik ya. Mau kita dikasih kemerdekaan itu bersyukur kepada Allah. Ya, dengan cara ya semakin meningkatkan ibadah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Ya miris persis kayak kesembahan yang ada di Bali. Seperti itu. Iya, musiknya pakaiannya. Pakaiannya juga. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk golongannya. Belum lagi sholat-sholat yang ditinggalkan. Apa saja sholat yang ditinggalkan? Ya, Zuhur, asar, maghrib, isya. Delapan bisa. Delapan selesai, belum lagi capeknya, subuh ketinggalan lagi ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi sangat kasihan sekali ya kondisi umat Islam seperti itu, dan kita harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi murkanya Allah. Ya, kalau terjadi murkanya Allah, ya panen gagal, ya, panen gagal, banjir, kurang air, waktunya kemarau, tidak kemarau, waktunya penghujan malah kemarau, bisa dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu majelis ta'lim Likok kita ini juga salah satu sarana untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Banyak yang memperingati kemerdekaan dengan hura-hura, itu dengan joget-joget, dengan nyanyi-nyanyi dan sebagainya, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang berdandan untuk mengikuti itu, kira-kira habis berapa menurut antum?
Ada 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan mungkin satu sepeda bisa dapat dia. Hanya untuk membuat dirinya senang dan hanya untuk membuat orang lain senang. Tapi ketika disuruh nyumbang masjid, katakanlah untuk berzakat, untuk membantu yang di sekitar yang kurang mampu, dia keberatan. Tapi untuk menghias diri dia merasa lega, merasa puas, ya, merasa senang. Awalnya ketika difoto dan sebagainya. Dan itu biaya mahal. Berhari-hari mengerjakannya, bukan 1 hari 2 hari. Berminggu-minggu persiapannya. Ya, bahkan sampai Bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Iya. Bahkan tarafnya sampai internasional kan seperti itu. Jadi kalau kita ngikuti syariat Islam itu mudah, nggak ada ruwet kayak seperti itu. Ya itu kayak bangun rumah namanya. Bangun sekali fashion aja buat foto, berlama-lama. Oleh karena itu generasi kita itu dirusak dengan 5F ya. Food dengan makanan kita dirusak dengan makanan fast food, dengan makanan yang bermacam-macam itu. Ya kemudian film, ya. Film. Film juga kita dirusak generasi kita dengan generasi yang ya film betul sekarang itu permainan sehingga anak-anak laun ya banyak kalau kelakuan mereka yang sia-sia. YouTuber buat mainan, akhirnya banyak yang ngelihat ke situ, ya kan? Ya walaupun omset mereka itu ratusan juta dan sebagainya, tapi itu khawatir menjadi dosa jariah, menjadikan anak-anak generasi muslim lalai terhadap perintah Allah. Ya apa enggak? Anak-anak kecil loh mau TK 1-2 tahun sudah hiburannya itu sekarang. Udah 3 tahun sudah hiburannya itu. Ya, malah bersyukur putra-putra kita semua ya punya antum juga masuk ke pondok salah satunya untuk melindungi mereka dari seperti itu. Jadi kalau memang menjadi youtuber yang Islami katakanlah begitu. Ya kan. Ya. Iya wes. Ya kemudian Iya, nyetane. Ya. Ya. yang kelima adalah yang keempat ya. Yang keempat itu takut kepada malaikat Israel jika mencabut nyawanya secara tiba-tiba dalam keadaan lalai. Nah ini, jadi kita merasa harus selalu menyiapkan diri kalau tiba-tiba malaikat Israel menyabut nyawa kita. Dengan cara apa? Selalu memperbarui wudhu, kejadian wudhu, ya. Habis batal wudhu, setiap kejadian wudhu. Agar kita andai kata dicabut kondisi apa? Suci. Ya kayak orang Palestina itu kan. Yang pernah kita ceritakan itu. Ketika Jumatan tiba, anggota dewan dari Indonesia datang ke sana, dia ngata kok enggak ada yang wudhu orang Palestina itu. Ya. Enggak ada yang wudhu. Jadi orang Indonesia yang datang ke sana, para anggota DPR itu nyari tempat wudhu. Dan mereka enggak ada yang wudhu. Wah, ini aliran apa? Ketika ditanya, mereka sudah sering memperbarui wudhu. Jadi kemanapun sholat siap, kemanapun ada bom dari Israel itu sudah siap. Bahkan sampai perempuan-perempuan pun ketika tidur itu pakai hijab. Kenapa? Ketika bom itu datang dan mengenai rumah mereka, mereka masih menutup aurat. Bayangkan sampai begitu. Ya, ada nggak, mohon maaf istri antum, anak antum ketika tidur pakai hijab di rumah? Ya. Nggak ada. Karena Kondisi yang merasa kondisi merasa aman. sebenarnya juga nggak aman, merasa aman. Merasa aman. Ini aman enggak aman kan sebenarnya. Israel kan nggak harus nunggu bom. Oh iya. Menjabutnya kan ya. Soalnya kalau pakai baju nutup aurat itu nggak boleh sama suaminya. Nui. Betul. Malah dibenci suaminya ya. Nah, bayangkan kita nikmatnya luar biasa. Mereka di sana itu ketika tidur pakai jilbab, bagian muslimah yang sadar. Ya, karena khawatir suatu waktu bom datang, aurat mereka terbuka. Ketika nyawa sudah tidak ada, seperti itu. Atau ketika luka, ya, kita bersyukur mendapat kebebasan di sini untuk beribadah kepada Allah. Ya, kemudian ketakutan yang keberapa tadi? Yang kelima adalah takut kepada dunia. Maksudnya takut kesenangan dan segala perhiasannya. Nah, itu ketakutan manusia yang tidak baik. Ya, takut
kehilangan harta bendanya, takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketakutan itu menjadikan dia terus mengejar tanpa memperdulikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah takut terhadap keluarga manakala urusan mereka akan menyibukkannya sehingga melupakan dari mengingat Allah. Sholat jamaahnya ketinggalan karena masih mengerjakan pekerjaannya, ya itu juga rugi, sangat rugi. Ya kita lihat aja Umar aja ketika ketinggalan jamaah dan mencari jamaah tidak ketemu, waktu itu ketinggalannya karena dia ke kebun kurmanya ya. Akhirnya kebun kurmanya diapakan? Disedekahkan. Nah, kalau kita seperti itu, sedekahkan kabeh tes. Karena saking seringnya telat jamaah, kan itu ya, entah ketiduran, entah ada urusan sebagainya. Sampai 1 bulan pun jarang ya penuh 30 jamaah 35 berapa 5 kali 3 berapa 41 100 100 5 kali 3 Pak 150 ya 15 ya 115 30 katakan 30 hari 115 ada nggak menyampai segitu? Ada insya Allah, antum ada ya, mungkin 1-2 yang enggak ya. Yang di pondok gitu ya. Yang di pondok, yang enggak harus pondok, dekat masjid atau yang hatinya dekat dengan masjid. Yang dekat masjid atau yang hatinya dekat dengan masjid. Kadang pun ya, naudzubillah, saya sering menemukan justru yang dekat masjid kadang ketika azan enggak ke masjid. Kadang di halaman loh masjid. Tapi ketika sholat enggak ketemu, jarang ketemu. Kayak orang Jumatan itu baru ketemu. Ya Allah, cek nemennya berarti gitu. Nah, bisa jadi sholatnya nggak sah karena ada panggilan dari Allah yang nggak datang seperti itu. Ya, jadi makanya dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, kemudian apa? Wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtartum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasul wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Artinya apa ya? Katakanlah jika bapak-bapakmu, terus ibu-ibumu, saudara-saudara sanak keluargamu, kemudian asyiratukum wa amwalun, dan harta yang kamu takuti kerugiannya. Dan jual beli yang kamu juga takuti kerugiannya, kan itu ya, dan lain sebagainya, daripada berjihad di jalan Allah. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, kan gitu saja. Ya, artinya itu gambaran. Qul in kana aba'ukum, bapak-bapakmu, berarti bapak itu bukan parameter kebenaran kalau bapaknya tidak mau mengizinkan untuk orang anaknya untuk berjihad di jalan Allah. Ini suasana genting, ojo wis mati sebagainya, itu kita berarti boleh menolak kalau nggak ada alasan syar'i, kecuali bapaknya itu sudah tua renta. Kalau Rasulullah, kalau orang tua renta kemudian anaknya berjihad, kan Rasulullah melarang itu ya. Tapi kalau bapaknya sehat, masih mampu, masih kuat, ya. Jadi memang kecintaan pada orang tua bisa menjadi alasan tidak pergi untuk berjihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Itulah khafil rahmati Allah. Jadi ketakutan yang harus kita jalani yang sebenarnya, ya, ketakutan yang berdasar itu tidaklah mengapa, ya. Tapi jangan takut pada golongan jin atau setan tadi, titik tengahnya di sana, ya. Jadi harus diperangi, ya Albania, diperangi ya. Insya Allah menang sama ini. Itu ujian dari Allah untuk menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, diuji dulu, ya. Uji dulu, sebagaimana Hasan Al-Banna itu waktu kecil ujiannya macam-macam. Waktu masih di tempat tidur, beliau diuji dengan ular yang mau memangsanya, ya. Macam-macam ujiannya, tapi akhirnya menjadi orang yang kuat. Nah, jadi ujian itu supaya sampai juga kuat nanti menjadi harapan orang tua, jadi ulama yang besar, ya. Nanti bergerak LC, ya, lulusan Mesir atau Madinah. Masya Allah, itu bagus itu.
Kan seneng itu sangunya di akhirat kelak gitu saja. Untuk sangu di akhirat menjadi sedekah apa? Menjadi penerang ketika orang tua sudah wafat. Termasuk ilmu yang bermanfaat masuk itu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi sangat bersyukur bisa mondok di sana, itu jalurnya insya Allah Al Azhar atau Madinah itu ya. Kalau sudah lulus bisa ke sana. Sudan yang banyak. Sudan ya? Yang sering kan. Oh yang sering ke sana. Yang termasuk suksesnya itu dari Sudan. Yang Sudan yang sering, oh enak itu, insya Allah. Mumpung orang tua masih mampu semuanya, katakanlah mampu berpikirnya, mampu nganternya, ya, mampu finansialnya, ya justru dibuat untuk menuntut ilmu. Itu termasuk para penuntut ilmu itu ya dalam majelisnya termasuk taman-taman surga. Nah, seperti itu. Insya Allah ya kita doakan semoga di pondok lancar nanti beliau ya. Kerasan ya menuntut ilmu sampai minal mahdi ilal lahdi ya, dari ayunan sampai liang lahat ya, bukan hanya sekedar di pondok. Nah, di pondok terus mengamalkan ilmunya, terus menuntut ilmunya, menjadi orang yang tawadhu. Semakin tinggi ilmu itu harusnya menjadi tawadhu, kan itu ya. Bukan semakin aku lah anak khairum min, ya, saya lebih baik dari dia. Itu adalah perkataan dari siapa? Iblis. Nah, kan iblis ya. Anak khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Enggak boleh begitu. Jadi ketika kita melihat seseorang yang sepuh, nah, ucapkanlah Masya Allah, ilmunya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Dan ketika melihat anak yang kecil, lebih kecil dari sampean, sampean ngomong, anak ini lebih bersih, sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu enak sudah. Jadi tidak menganggap diri kita itu besar sudah. Ketika ada orang yang maksiat kepada Allah, kita lihat orang anak antingan, bolong, ya Allah kasihan. Mungkin anak ini belum mendapat petunjuk. Justru kita tergerak untuk mendakwainya, bahkan mendoakannya. Ya Allah, ketika di jalan ketemu anak yang ya tatoan, antingan, sebagainya, kita doakan, ya Allah berilah dia petunjuk, berilah dia hidayah. Agar apa? Insya Allah dapat hidayah sungguhan. Ya, kalau dalam perjalanan, bukan memakinya dengan anak ini kurang ajar dan sebagainya, nggak boleh. Bisa jadi karena dia nggak tahu, atau bisa jadi karena dia belum mendapatkan dakwah dari kita, betul nggak? Nah, seperti itu. Oke, insya Allah semoga bermanfaat.